Menantu kaya dipuja, menantu miskin dihina. Pagi itu, aroma masakan khas rumah Jawa memenuhi dapur. Aku, Siti, sedang mengaduk sayur lodeh untuk makan siang keluarga besar. Rumah ini bukan rumahku, ini rumah mertuaku, yang besar dan megah, hasil kerja keras suamiku, Aldi, bersama kakaknya, Bayu. Namun, di bawah atap yang sama ini, aku merasakan dinginnya sikap yang tak pernah kualami sebelumnya. Siti, kamu ini masak apa? Kok aromanya aneh begini? Suara ibu mertua, Bu Rina, melengking di belakangku. Tangannya yang putih bersih terlipat di dada, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Iya, Bu. Ini sayur lodeh, tadi. Tadi apa? Belajar masak yang benar. Kamu pikir makanan kayak gini pantas dimakan keluarga kita? Potongnya tajam. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Aldi, yang sedang duduk di ruang tamu bersama Bayu dan istri Bayu, Sarah, hanya melirik sekilas tanpa berkata apa-apa. Dia tahu situasi ini sering terjadi, tapi lebih sering memilih bungkam. Sarah, menantu kesayangan, duduk anggun di sofa dengan pakaian mewah. Sesekali dia tersenyum sinis padaku. Aku tahu, senyum itu bukan sekadar basa-basi, melainkan penuh kemenangan. Dia adalah istri Bayu, kakak ipar suamiku, yang selalu dielu-elukan sebagai menantu sempurna. Dia kaya raya, datang dari keluarga terpandang, dan pintar bersilat lidah. Aku jadi ingat, Sarah mulai berbicara, dulu waktu aku baru masuk keluarga ini, Bu Rina langsung bilang, Sarah, kamu itu seperti berlian. Anak-anak muda zaman sekarang harus belajar darimu. Hihi. Bu Rina tertawa kecil. Tentu saja, Sarah memang istimewa, nggak kayak beberapa orang di sini, ya. Tatapannya mengarah langsung padaku. Aku hanya bisa menggigit bibir, menahan rasa sakit yang semakin membakar dada. Aldi, suamiku, tetap tak bereaksi. Malam harinya, aku berbaring di kamar kecil yang kami tempati di sudut rumah ini. Suara tawa dari ruang tengah terdengar jelas. Mereka sedang makan malam bersama, tanpa mengundangku. Aldi, bisikku, mencoba menahan tangis. Sampai kapan kita begini? Aku capek diperlakukan seperti ini. Sabarlah, sayang. Kita nggak punya tempat lain. Kalau aku bisa, aku akan ajak kamu keluar dari sini. Jawab Aldi pelan. Kenapa kamu nggak pernah membelaku? Tanyaku lagi. Kali ini suaraku sedikit bergetar. Apa yang mau aku bilang? Ini rumah mereka. Aku cuma nggak mau tambah ribut. Pagi berikutnya, hinaan itu semakin menjadi-jadi. Saat Sarah memamerkan tas barunya yang harganya setara dengan gaji Aldi selama setahun, Bu Rina tak henti-hentinya memuji. Ini baru menantu. Nggak cuma numpang hidup, tapi bawa rezeki, katanya lantang. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk dadaku. Aku ingin melawan, ingin berteriak, tapi apa daya? Aku hanyalah istri dari seorang karyawan biasa yang gajinya pas-pasan. Namun, di dalam hati, aku mulai bersumpah. Aku akan keluar dari neraka ini. Aku akan buktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Semua penghinaan ini akan kubayar lunas. Pada titik itu, aku mulai merencanakan sesuatu. Setiap malam, saat Aldi tertidur, aku membuka laptop pinjaman dan mulai mencari cara untuk memperbaiki hidup kami. Aku mempelajari segala hal, mulai dari bisnis kecil-kecilan hingga investasi sederhana. Suatu hari, aku memutuskan untuk membuka usaha makanan online. Dengan modal yang sangat terbatas, aku mulai menjual masakan-masakan sederhana.
Aldi awalnya ragu, tapi aku memaksanya untuk percaya padaku. Kalau aku nggak mulai sekarang, kita nggak akan pernah keluar dari sini, Aldi, tegasku. Usaha itu lambat laun menunjukkan hasil. Meskipun kecil, setiap pesanan yang masuk menjadi harapan baru bagiku. Aku bekerja keras, hampir tanpa tidur, sambil tetap menjalankan tugas sebagai pembantu gratis di rumah ini. Namun, usaha ini tak luput dari perhatian Bu Rina. Suatu sore, saat aku sedang mengepak pesanan, dia masuk ke kamar dengan wajah sinis. "Kamu pikir ini rumah kontrakan? Jangan bikin berantakan. Kalau mau kerja, kerja di luar sana, bukan di rumahku," bentaknya. "Tapi, Bu, ini usaha kecil saya. Saya nggak mengganggu siapa-siapa." "Diam! Kamu pikir dengan usaha kecil kayak gini kamu bisa kaya? Jangan mimpi. Lihat Sarah. Dia nggak perlu kerja keras, tetap hidup mewah karena keluarganya tahu cara membawa diri." Aku ingin membalas, tapi suaraku hilang. Lagi-lagi, Aldi hanya diam di sudut. Namun, semua itu tak membuatku berhenti. Aku terus bekerja, berjuang di tengah tekanan dan hinaan. Hingga suatu hari, aku mendapat pesanan besar dari sebuah perusahaan catering. Jumlahnya sangat besar, jauh melebihi ekspektasiku. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan kemenangan kecil. Aku mulai membuktikan bahwa aku bisa. Tapi ini baru permulaan. Aku akan terus berjuang hingga mereka semua melihatku dengan cara yang berbeda. Malam itu, aku duduk di sudut kamar dengan lembaran uang hasil usaha yang kuterima. Tanganku gemetar menghitungnya. Aldi yang baru pulang kerja hanya menatapku dengan wajah letih. "Ini uang kita, Aldi. Aku kumpulkan dari pesanan catering minggu lalu. Aku mau kita pindah dari sini," kataku tegas. "Kemana? Kita nggak punya tempat lain. Kita bisa sewa rumah kecil dulu. Aku nggak peduli sekecil apa, asalkan kita punya tempat sendiri," lanjutku, penuh keyakinan. Aldi menghela napas panjang, ragu-ragu. "Kamu yakin? Kalau kita pindah, Ibu pasti marah besar." "Biarkan dia marah. Aku sudah cukup, Aldi. Kita nggak bisa terus hidup seperti ini." Keesokan harinya, aku mulai mencari rumah kontrakan. Aku tahu Bu Rina akan meledak jika tahu rencanaku. Jadi aku melakukannya diam-diam. Dalam beberapa hari, aku menemukan sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Namun, saat aku sedang menyiapkan barang-barang untuk pindah, Bu Rina datang dengan wajah penuh amarah. "Apa ini?" Dia menunjuk koper yang sudah terisi. "Kamu mau kabur? Enak saja. Jangan pikir kamu bisa pergi dari sini semudah itu." "Saya dan Aldi mau pindah, Bu. Kami sudah menemukan rumah," jawabku dengan suara tegas. "Pindah? Kamu pikir kamu siapa? Aldi adalah anak saya. Kalau dia pindah, berarti dia melawan saya." "Aldi bukan melawan, Bu. Kami hanya ingin hidup mandiri," balasku, berusaha menahan emosi. "Aldi," teriak Bu Rina, memanggil suamiku yang baru saja pulang kerja. "Lihat ini. Istrimu berani-beraninya bikin keputusan sendiri. Apa kamu setuju?" Aldi hanya berdiri terpaku, seperti biasa, tak berani melawan ibunya. Aku tahu ini akan menjadi keputusan terberat bagi kami, tapi aku tak mau mundur lagi. "Aldi, kalau kamu nggak mau ikut, aku akan pergi sendiri. Aku nggak bisa hidup di sini lebih lama lagi," kataku dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, setelah perdebatan panjang, akhirnya Aldi setuju untuk ikut. Kami meninggalkan rumah besar itu dengan perasaan campur aduk. Di belakang kami, suara Bu Rina terus menggema, mengutuk keputusan kami.
Rumah baru kami kecil, bahkan jauh lebih sederhana daripada kamar yang kami tinggali di rumah mertua. Tapi di sini, aku merasakan kebebasan yang sudah lama hilang. Hari-hariku diisi dengan bekerja keras. Pesanan catering semakin banyak, dan usahaku mulai dikenal. Aldi yang awalnya ragu, kini mulai membantu. Namun, kebahagiaan kami tak berlangsung lama. Suatu sore, Sarah datang bersama Bayu ke rumah kami. "Ini rumah kalian? Kecil sekali," komentar Sarah dengan nada mengejek sambil melirik ke sekeliling. "Kenapa kalian datang?" tanyaku dingin. "Ibu menyuruh kami," katanya. "Aldi harus pulang. Kamu tahu kan, ibu nggak akan pernah rela kalian pergi begitu saja," kata Bayu. "Aldi nggak akan pulang," jawabku tegas. "Kamu pikir kamu siapa, Siti? Jangan terlalu percaya diri. Usaha kecilmu itu nggak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, Aldi akan kembali ke rumah ibu," lanjut Sarah dengan senyum sinis. Aku hanya diam, menahan emosi. Namun, dalam hati, aku bersumpah lagi. Kalian boleh merendahkanku sekarang, tapi lihat nanti. Aku akan membuat kalian semua menyesal. Hari-hari berikutnya, aku bekerja lebih keras lagi. Setiap hinaan dan ejekan yang kuterima menjadi bahan bakar semangatku. Aku tahu jalan ini tak mudah, tapi aku tak akan berhenti sampai mereka melihat siapa aku sebenarnya. Hari demi hari berlalu dengan kerja keras yang semakin membebani tubuhku. Tapi aku tak peduli. Setiap pesanan yang kuterima adalah langkah kecil menuju pembuktian. Aldi kini mulai menunjukkan perubahan. Dia tak lagi hanya bekerja kantoran, tapi juga membantu usahaku di sela-sela waktu luangnya. Kami menjadi tim yang solid meskipun tekanan dari keluarganya tak pernah surut. Namun, tak lama kemudian, datanglah ujian yang lebih besar. Suatu pagi, saat aku hendak mengirimkan pesanan ke pelanggan besar, aku mendapati bahan-bahan masakanku rusak. Ayam yang baru kubeli membusuk, bumbu dapur berserakan di lantai, dan air rendaman beras berbau busuk. "Aldi, lihat ini," seruku panik. Aldi berlari ke dapur dan langsung memeriksa keadaan. "Ini nggak mungkin kebetulan. Siapa yang masuk ke sini?" Aku mendadak teringat kunjungan Sarah beberapa hari lalu. Dia pernah masuk ke dapur sambil berkomentar, "Dapurmu kecil sekali. Nggak heran hasil masakanmu biasa-biasa saja." "Dugaanku cuma satu," kataku. Mataku menyipit penuh kemarahan. "Tapi kamu yakin dia yang melakukan ini? Kita nggak punya bukti." Aldi berusaha menenangkan. "Bukti atau tidak, aku tahu niat mereka. Mereka ingin kita gagal dan kembali ke rumah itu. Tapi aku tidak akan menyerah," jawabku mantap. Hari itu aku memutuskan untuk membeli bahan baru dan mulai memasak dari awal meskipun waktu sangat mepet. Aldi membantuku dengan segala daya, dan meski penuh tekanan, pesanan itu berhasil terkirim tepat waktu. Namun, perasaanku terusik. Jika mereka berani sejauh ini, apalagi yang akan mereka lakukan nanti? Beberapa minggu kemudian, ancaman datang dari pihak yang tak terduga. Bu Rina mengirimkan surat melalui pengacara, menuntut Aldi untuk mengembalikan uang yang katanya dipinjam untuk membangun bisnis kecil kami. "Uang apa? Kita bahkan gak pernah minta sepeser pun dari ibu." Aldi membanting surat itu ke meja. "Aku tahu. Ini hanya alasan untuk menekan kita. Ibu ingin kita hancur," kataku sambil menggenggam tangan Aldi. Pertemuan dengan pengacara di rumah Bu Rina menjadi salah satu momen paling menjengkelkan dalam hidupku. Sarah dan Bayu duduk di sofa dengan senyum puas, sementara Bu Rina berbicara seolah dia adalah korban. "Kami hanya ingin kalian bertanggung jawab. Uang itu bukan sedikit, Siti," katanya dengan nada penuh kepura-puraan. "Ibu,
Tolong berhenti membuat cerita. Kami tidak pernah meminjam uang dari siapapun, balasku tegas. Berani sekali kamu bicara seperti itu di depanku. Jangan lupa, kamu cuma istri Aldi, bukan siapa-siapa di keluarga ini, seru Bu Rina. Aldi mencoba melerai, tapi aku tidak mundur. Ibu boleh hina saya, tapi jangan fitnah kami. Kalau ibu mau, silakan bawa masalah ini ke pengadilan. Kita lihat siapa yang salah. Ancaman itu membuat suasana semakin tegang. Aku tahu, aku baru saja membuka medan perang yang lebih besar, tapi aku tak takut. Setelah kejadian itu, aku semakin memfokuskan energiku pada usaha. Aku tak hanya menerima pesanan catering, tapi mulai mengembangkan produk baru, seperti bumbu instan dan makanan beku. Produk-produk itu mulai menarik perhatian pelanggan di luar kota. Aldi, yang awalnya skeptis, kini semakin mendukung. Kamu luar biasa, Siti. Aku bangga sama kamu, katanya suatu malam saat kami mengepak pesanan. Kata-katanya menjadi pelepas lelahku. Di tengah semua hinaan, pengkhianatan, dan tekanan, dukungan Aldi adalah hal yang membuatku tetap bertahan. Namun, kesuksesan kecil itu membuat keluarganya semakin panas. Sarah mulai menyebarkan gosip ke tetangga, mengatakan bahwa aku menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan pelanggan. Jangan pikir dia bersih. Kalau bukan karena sihir atau pesugihan, nggak mungkin orang biasa kayak dia bisa sukses. Kudengar Sarah berkata saat aku tak sengaja melewati pagar rumah mertuaku. Aku berhenti di depan gerbang dan memandangnya tajam. Sarah, hati-hati dengan ucapanmu. Fitnahmu nggak akan membuatku jatuh, malah sebaliknya, aku akan semakin kuat. Sarah hanya tertawa kecil, lalu berbalik masuk ke rumah. Hari-hari berikutnya, tekanan itu berubah menjadi pengawasan. Tetangga mulai mencurigai aku, beberapa pelanggan bahkan membatalkan pesanan. Aku hampir menyerah, tapi Aldi menggenggam tanganku erat. Kita sudah sejauh ini, jangan biarkan mereka menang, katanya. Aku mengangguk. Aku tidak akan kalah, Aldi. Aku bersumpah, suatu hari nanti mereka akan menyesali semua penghinaan ini. Aku mulai mencari cara untuk memperluas jangkauan usahaku. Dengan sedikit tabungan, aku menyewa ruko kecil untuk membuka dapur khusus produksi. Meski sederhana, ruko itu menjadi titik balik. Aku mulai mendapatkan pelanggan tetap dari luar kota. Bahkan seorang investor kecil tertarik untuk bekerja sama. Di sisi lain, Bu Rina, Sarah, dan Bayu semakin terpojok. Mereka mulai menyadari bahwa aku bukan lagi Siti yang lemah dan bisa diremehkan. Tapi aku tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Aku menyiapkan diriku untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku tidak akan berhenti sampai mereka melihatku sebagai orang yang tak bisa dihancurkan. Setiap langkah kecil yang kuambil menuju kesuksesan menjadi sumber amarah baru bagi mereka di rumah besar itu. Aku tahu, semakin aku naik, semakin mereka akan mencari cara untuk menjatuhkanku. Beberapa bulan berlalu sejak ruko kecil itu berdiri. Usahaku perlahan tapi pasti mulai menarik perhatian. Aku mulai menerima pesanan dari restoran besar dan hotel kecil di kota. Bahkan, produk bumbu instanku sudah masuk ke beberapa toko kelontong lokal. Namun, di balik kesibukan itu, aku tahu masalah dengan keluarga Aldi belum selesai. Suatu sore, ketika aku sedang duduk menghitung pemasukan di ruko, pintu terbuka dengan keras. Aku mendongak, dan di sana berdiri Bayu dengan wajah marah. "Kamu pikir kamu hebat sekarang?" bentaknya tanpa basa-basi. "Ada apa, Mas Bayu?" tanyaku datar, mencoba menahan rasa kesal. "Kamu sok-sokan bikin usaha sendiri, ya? Udah bikin malu keluarga besar."
Ibu marah besar gara-gara omongan tetangga soal kalian. Teriaknya lagi. Aku bangkit dari kursi dan menatapnya tajam. Kami nggak pernah minta persetujuan ibu atau siapapun. Apa yang aku lakukan ini murni hasil kerja keras kami, Mas. Kalau ada yang salah, jelaskan apa salahnya. Bayu mendekat, tangannya menunjuk wajahku. Salahmu itu satu, Siti. Kamu terlalu sombong. Kalau bukan karena Aldi anak ibu, kamu nggak akan punya apa-apa. Jadi, berhenti merasa hebat. Apa ini tentang Aldi atau tentang harga dirimu sendiri yang merasa tersaingi? Mas, jangan lupa, kalian yang memulai semua ini dengan menghina aku duluan. Jawabku tajam. Bayu menatapku dengan amarah yang hampir meledak, tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama diperlakukan seperti sampah. Kali ini, aku tidak akan mundur. Malam itu, aku menceritakan kejadian di ruko kepada Aldi. Dia mendengarkan dengan wajah lelah, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kita nggak bisa terus begini, Siti. Ibu, Bayu, dan Sarah nggak akan pernah berhenti selama kita masih dianggap ancaman, katanya. Aku tahu, Aldi, tapi aku nggak akan menyerah. Apapun yang terjadi, aku akan buktikan kalau kita bisa hidup tanpa mereka. Aldi memandangku lama, lalu mengangguk. Aku akan bersamamu, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih besar. Dengan sisa tabungan dan pinjaman kecil dari investor, aku membeli alat produksi yang lebih canggih untuk meningkatkan kapasitas produksi. Aku tahu ini berisiko, tapi aku yakin dengan usahaku. Namun, seperti yang kuduga, serangan baru datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Suatu hari, seorang pelanggan tetapku menghubungi dengan nada marah. Bu Siti, saya dengar produk Anda nggak higienis. Bahkan ada yang bilang Anda pernah pakai bahan basi. Ini serius? Saya nggak bisa ambil risiko untuk bisnis saya. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, Pak, itu tidak benar. Saya jamin produk kami selalu berkualitas. Tapi kalau Bapak perlu bukti, saya siap datang langsung untuk menjelaskan. Pembicaraan itu berakhir dengan perasaan pahit. Aku tahu siapa di balik rumor itu. Mereka mencoba menyerangku dari sisi bisnis. Kita harus cari cara untuk membersihkan nama baik usaha kita, kataku pada Aldi. Dia mengangguk. Kita mulai dari pelanggan. Pastikan semua merasa puas, dan kalau perlu, kita kumpulkan testimoni mereka. Aku setuju. Dalam beberapa minggu, aku menghubungi semua pelanggan dan memastikan mereka puas dengan produk kami. Beberapa bahkan bersedia memberikan testimoni tertulis, yang kemudian kupublikasikan di media sosial. Perlahan, kepercayaan pelanggan kembali, dan usaha kami mulai pulih. Namun, di balik semua itu, aku merasa semakin kuat. Setiap hinaan dan serangan hanya membuatku lebih tegar. Suatu malam, aku duduk bersama Aldi di ruang tamu kecil kami. Di meja, terdapat laporan keuangan terbaru yang menunjukkan peningkatan besar. Aldi, lihat ini. Kita sudah bisa menyewa tempat yang lebih besar, kataku sambil tersenyum. Aldi tersenyum kecil. Kamu luar biasa, Siti. Aku bangga sama kamu. Aku bukan luar biasa, Aldi. Aku cuma perempuan yang terlalu lelah dihina. Ini belum selesai. Aku ingin mereka melihat kita bukan lagi orang yang bisa mereka injak. Aku tahu, perang ini belum berakhir. Di balik ketenangan sementara ini, aku yakin mereka sedang merencanakan langkah berikutnya. Tapi aku siap. Aku tidak akan mundur, tidak akan menyerah, sampai aku bisa berdiri di puncak dengan kepala tegak. Mereka akan menyesali setiap kata hinaan yang pernah mereka lontarkan.
Hari-hari berikutnya menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupku. Dengan usaha yang semakin berkembang, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga bisa tumbuh jauh melampaui ekspektasi mereka yang meremehkanku. Aku mulai mencari mitra bisnis untuk memperluas jaringan distribusi. Salah satu restoran besar di pusat kota, yang sebelumnya hanya menjadi pelanggan catering kecilku, kini mengajakku bekerja sama untuk menyediakan menu tetap dengan bahan baku dari usahaku. Kesempatan itu adalah pintu gerbang menuju kesuksesan yang lebih besar. Namun, di balik semua keberhasilan ini, aku tahu bahwa keluarga Aldi tidak akan tinggal diam. Suatu pagi, ketika aku dan Aldi sedang bersiap untuk pergi ke ruko, terdengar ketukan keras di pintu. Aldi membuka pintu, dan di sana berdiri Bu Rina dengan wajah penuh amarah, diikuti oleh Sarah dan Bayu yang berdiri di belakangnya seperti pengawal setia. "Jadi ini yang kalian banggakan? Hidup seperti ini?" seru Bu Rina dengan nada mengejek sambil melangkah masuk tanpa izin. "Bu, kami nggak pernah minta ibu datang ke sini," jawabku tenang. Meskipun dalam hati aku sudah mulai merasa muak dengan sikapnya. "Aku datang untuk mengingatkan kalian. Jangan pernah lupa dari mana kalian berasal. Aldi, kamu anakku, dan semua yang kamu punya sekarang, termasuk istri sombong ini, adalah berkat keluargamu." "Bu, tolong hargai usaha kami," balas Aldi dengan nada lelah. "Kami sudah bekerja keras untuk semua ini. Ini bukan pemberian siapapun, termasuk dari ibu." Sarah maju, ikut menyindir. "Ah, dasar Aldi. Dia memang gampang dibohongi. Kamu pikir istrimu ini hebat? Padahal dia cuma numpang nama besar keluarga kita." Aku tak tahan lagi. "Cukup, Sarah. Kalau kalian datang ke sini hanya untuk menghina, lebih baik pulang. Rumah ini kecil, tapi cukup bermartabat untuk tidak menerima tamu tak diundang yang hanya membawa energi negatif." Bu Rina mendekat, menatapku tajam. "Ingat, Siti, kesuksesanmu tidak akan bertahan lama. Akan ada waktunya kamu jatuh, dan saat itu, jangan pernah berharap kami akan menolongmu." Setelah mengatakan itu, mereka bertiga pergi meninggalkan rumah kecil kami. Aldi hanya duduk di kursi, memegangi kepalanya. "Aku lelah, Siti. Kenapa ibu nggak pernah berhenti?" Aku mendekatinya, memegang tangannya erat. "Karena mereka belum melihat siapa kita sebenarnya. Tapi kita nggak akan kalah, Aldi. Kita punya mimpi, dan aku akan pastikan mimpi itu menjadi nyata." Setelah insiden itu, aku semakin memusatkan perhatian pada usahaku. Dengan bantuan mitra baru, produkku kini tidak hanya dijual di restoran, tetapi juga mulai masuk ke supermarket lokal. Aldi, yang sebelumnya hanya membantu di sela-sela pekerjaan kantornya, kini memutuskan untuk sepenuhnya bergabung dalam usahaku. Namun, seperti yang kuduga, keberhasilan kami menjadi sumber gosip baru di lingkungan keluarga Aldi. Aku mendengar bahwa Sarah mulai menyebarkan cerita bahwa aku memakai cara-cara licik, bahkan melibatkan hal-hal mistis, untuk mendapatkan pelanggan. Puncaknya terjadi ketika seorang pelanggan besar membatalkan pesanan karena menerima kabar tak berdasar dari sumber terpercaya. Aku marah, tapi tidak bisa langsung menuduh. "Aldi, kita harus melindungi usaha ini. Aku nggak mau kerja keras kita hancur karena omongan orang," kataku. "Kita cari solusi, Siti. Kalau perlu, kita buka semuanya ke publik. Kita buat usaha ini transparan, supaya nggak ada lagi yang percaya sama fitnah mereka," saran Aldi. Aku mengangguk setuju. Dalam waktu singkat, aku mulai mempublikasikan proses produksi kami melalui media sosial.
Aku mengunggah video tentang cara kami bekerja, bahan-bahan yang kami gunakan, dan bahkan cerita pelanggan setia kami. Responnya luar biasa. Banyak pelanggan yang kembali, bahkan beberapa orang baru mulai tertarik untuk mencoba. Namun, keluarga Aldi tidak menyerah. Mereka datang lagi, kali ini dengan ancaman. Suatu malam, saat kami baru saja selesai makan malam, terdengar ketukan keras di pintu. Aldi membuka pintu, dan di sana berdiri Bayu dengan wajah gelap. "Kamu harus berhenti sekarang, Aldi. Kamu pikir bisa terus lari dari keluarga?" "Aku nggak lari, Mas. Aku cuma ingin hidup mandiri," balas Aldi dengan tenang. "Mandiri? Hidupmu sekarang justru memalukan. Ibu sakit hati melihat kalian. Kalau kamu punya sedikit saja rasa hormat, kamu akan kembali ke rumah itu." Aku berdiri di belakang Aldi, menyela. "Mas Bayu, kami bukan anak kecil yang bisa diatur-atur lagi. Kami sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri. Kalau ibu sakit hati, itu karena dia tidak pernah mencoba memahami kami." Bayu mendekat, menunjukku dengan kasar. "Kamu ini perempuan sombong. Kamu pikir bisa menghancurkan hubungan Aldi dengan keluarganya?" Aku tak mundur sedikit pun. "Tidak, Mas. Justru kalian yang mencoba menghancurkan hidup kami. Tapi aku janji, kalian tidak akan berhasil." Bayu pergi dengan ancaman, tapi aku tidak takut. Di balik semua tekanan ini, aku semakin yakin bahwa aku berada di jalan yang benar. Dalam beberapa bulan berikutnya, usaha kami mencapai puncaknya. Aku berhasil menjual produk-produk kami hingga ke luar kota. Bahkan, seorang pengusaha besar mengajakku untuk bekerja sama membuka restoran khusus dengan menu berbasis produkku. Namun, di tengah semua keberhasilan itu, aku tahu bahwa medan perang ini masih jauh dari selesai. Keluarga Aldi pasti akan mencoba sesuatu yang lebih besar. Tapi kali ini, aku sudah siap. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang mereka hina bertahun-tahun lalu. Aku sekarang adalah perempuan yang tak gentar menghadapi siapapun. Mereka boleh mencoba menghancurkan aku, tapi aku akan terus berdiri. Sampai kapanpun. Hari demi hari, usahaku semakin dikenal. Restoran pertama yang bekerja sama denganku kini berkembang pesat, dan produkku mulai diminati banyak pelanggan besar. Tak hanya itu, beberapa supermarket besar di luar kota mulai menghubungiku untuk menjadi distributor tetap. Aldi pun semakin mendukung, menjadi mitra yang tak tergantikan dalam setiap langkahku. Namun, seperti yang sudah kuduga, keluarga Aldi kembali mencoba mengacaukan. Kali ini, mereka menggunakan jalur hukum. Aku menerima surat panggilan yang menuduh bahwa usahaku melanggar hak dagang dengan nama produk yang digunakan. "Apalagi ini, Siti?" tanya Aldi dengan nada lelah saat membaca surat itu. "Mereka pasti cari-cari masalah lagi. Aku yakin ini ulah mereka. Tapi kita harus hadapi ini dengan kepala dingin," balasku. Kami segera menemui pengacara untuk memastikan situasinya. Setelah mempelajari kasusnya, pengacara kami, Pak Haris, mengonfirmasi bahwa ini hanyalah taktik kotor untuk menghalangi usahaku. "Nama dagang Anda sudah terdaftar secara resmi. Mereka tidak punya dasar untuk menggugat Anda. Ini murni upaya untuk menakut-nakuti," jelas Pak Haris. Mendengar itu, aku merasa sedikit lega, tapi amarahku semakin memuncak. Mereka benar-benar tidak tahu batasan. Hari sidang tiba, dan seperti yang kuduga, Bu Rina, Sarah, dan Bayu hadir di sana. Wajah mereka penuh kepuasan, seolah yakin bahwa mereka akan menang. Tapi aku sudah siap. Aku membawa semua dokumen resmi yang membuktikan bahwa nama dagangku terdaftar secara sah. Pengadilan berlangsung dengan cepat.
Hakim memutuskan bahwa gugatan mereka tidak berdasar dan justru memberikan teguran keras kepada pihak penggugat karena telah menyalahgunakan jalur hukum untuk kepentingan pribadi. Ketika keputusan itu dibacakan, aku melihat wajah Bu Rina memerah, Sarah menggigit bibir, dan Bayu menunduk malu. Aldi, yang duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Kamu hebat, Siti," bisiknya. Setelah sidang berakhir, Bu Rina mendekat dengan amarah yang tak terbendung. "Kamu pikir ini selesai? Aku akan pastikan kamu jatuh, Siti." Aku menatap matanya tanpa gentar. "Silakan, Bu. Tapi ingat, semakin ibu mencoba menjatuhkan saya, semakin kuat saya akan berdiri." Setelah kejadian itu, aku semakin memperketat pengawasan dalam usahaku. Aku mulai memperkerjakan tim kecil untuk membantu administrasi dan pemasaran, sehingga aku bisa lebih fokus pada pengembangan produk. Aldi, yang kini sepenuhnya terlibat, menjadi jembatan komunikasi dengan mitra-mitra besar. Namun, di tengah kesibukan itu, aku menerima kabar mengejutkan. Salah satu karyawanku memberitahuku bahwa seseorang mencoba menyuap pegawai di ruko untuk mencampur bahan baku dengan bahan kadaluarsa. "Apa? Siapa yang melakukan ini?" tanyaku marah. "Kami nggak tahu, Bu. Tapi orang itu bilang dia dikirim oleh keluarga Bapak Aldi," jawab pegawai itu dengan ragu. Hatiku bergetar antara marah dan tidak percaya. Sampai sejauh ini mereka berani melakukan hal-hal keji hanya untuk menjatuhkanku. "Aldi, kita nggak bisa diam lagi. Mereka sudah melewati batas," kataku dengan suara gemetar. "Kita laporkan ke polisi," jawab Aldi mantap. Kami segera mengumpulkan bukti, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan orang tersebut mencoba menyuap pegawai kami. Laporan polisi diajukan, dan proses penyelidikan dimulai. Di tengah semua kekacauan itu, usahaku tetap berjalan. Bahkan, kasus ini justru membuat beberapa pelanggan semakin mempercayai integritasku. Mereka melihat bagaimana aku berjuang mempertahankan kualitas produk meskipun mendapat banyak tekanan. Namun, aku tahu bahwa kemenangan ini bukan akhir dari segalanya. Keluarga Aldi mungkin akan mundur untuk sementara, tapi aku yakin mereka akan kembali dengan rencana yang lebih licik. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk di beranda rumah kecil kami. Aldi datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu lelah, ya?" tanyanya sambil menyerahkan secangkir teh padaku. "Aku lelah, tapi aku juga merasa puas, Aldi. Setiap langkah yang kita ambil terasa seperti kemenangan kecil," jawabku sambil tersenyum. "Kita sudah sejauh ini, Siti. Aku yakin kita bisa melangkah lebih jauh lagi." Aku menatapnya, merasa bersyukur atas dukungannya. "Aldi, aku nggak peduli berapa banyak rintangan yang mereka hadapi. Aku akan terus berdiri, dan aku akan memastikan mereka melihat siapa aku sebenarnya." Kami duduk dalam keheningan, menikmati malam yang tenang. Tapi aku tahu, di luar sana, badai masih menunggu. Dan aku siap menghadapi apapun yang datang. Karena hidup ini bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi tentang bagaimana kita selalu bangkit, lebih kuat, dan lebih berani dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah kasus hukum itu selesai, usaha kami tumbuh semakin pesat. Restoran besar yang menjadi mitraku kini membuka cabang baru dan meminta suplai lebih banyak dari sebelumnya. Produk kami juga mulai dikenal hingga ke luar kota. Bahkan, aku mendapatkan tawaran dari investor untuk membuka pabrik kecil di pinggiran kota. Aldi dan aku mulai merencanakan langkah besar berikutnya, tapi aku tahu ketenangan ini tak akan bertahan lama. Benar saja, konflik baru segera datang, kali ini dengan cara yang lebih mengejutkan.
Suatu pagi, aku menerima panggilan telepon dari salah satu pemilik restoran yang menjadi pelanggan tetapku. Suaranya terdengar tegang. "Bu Siti, saya ingin bertanya sesuatu. Apa benar Anda sedang bekerja sama dengan distributor lain yang memasok bahan baku yang sama dengan harga lebih murah?" tanyanya. Aku terdiam sejenak. "Tidak, Pak. Semua pelanggan kami mendapat harga yang sama, dan kami tidak pernah bekerja sama dengan pihak lain selain yang tercantum di kontrak." "Baik, kalau begitu saya akan coba menyelidiki. Tapi saya mendapat informasi dari seseorang yang mengaku sebagai perwakilan usaha Anda. Mereka menawarkan harga lebih murah dan menyebut produk mereka lebih berkualitas." Hatiku berdegup kencang. Ini jelas sabotase. Setelah menutup telepon, aku langsung menghubungi tim pemasaran untuk memastikan tidak ada pihak yang menggunakan nama usahaku tanpa izin. Namun, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa ini adalah ulah seseorang yang sengaja menyamar sebagai distributor resmi kami. "Ini pasti ulah mereka lagi, Aldi. Mereka nggak pernah menyerah," kataku dengan nada geram. "Kita harus bertindak cepat sebelum pelanggan lain terpengaruh. Hubungi semua mitra kita dan pastikan mereka tahu kebenarannya," jawab Aldi tegas. Masalah itu belum selesai ketika konflik lain muncul. Salah satu pegawaiku, Andi, melaporkan bahwa ia menerima ancaman anonim melalui pesan singkat. Pesan itu menyebutkan bahwa jika aku tidak menghentikan usahaku, mereka akan mengambil tindakan lebih drastis. "Apa ini, Siti? Ancaman? Mereka sudah gila." Aldi hampir meledak ketika mendengar laporan itu. "Aku nggak tahu, Aldi. Tapi jelas mereka semakin nekat. Kita harus meningkatkan keamanan," kataku sambil mencoba tetap tenang. Aku segera memasang kamera CCTV tambahan di ruko dan rumah kami. Bahkan, aku mulai menyewa petugas keamanan untuk berjaga di malam hari. Namun, ancaman itu menjadi kenyataan ketika suatu malam, seseorang merusak pintu ruko dan menyebarkan cairan berbau busuk di seluruh tempat penyimpanan bahan baku. Kerugian yang kami alami sangat besar, hampir setara dengan pendapatan sebulan. Di tengah semua kekacauan ini, keluargaku dari kampung mulai mendengar cerita-cerita miring tentangku. Beberapa kerabatku bahkan menghubungi untuk meminta penjelasan. "Benar, Siti? Kamu sekarang sombong karena sudah sukses? Apa benar kamu menantang keluarga Aldi?" tanya salah seorang sepupuku melalui telepon. "Ini semua fitnah, Kat. Aku hanya bekerja keras untuk hidup lebih baik. Tapi mereka tidak bisa menerima itu," jawabku dengan suara lelah. Namun, aku tahu mereka tidak sepenuhnya percaya. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menjauh dariku. Puncak konflik terjadi ketika aku mendapat undangan mendadak dari salah satu acara keluarga besar Aldi. Awalnya, aku enggan datang, tapi Aldi memohon agar kami hadir demi menghormati ibunya. Ketika kami tiba, suasana terasa tegang. Semua mata tertuju padaku dengan pandangan yang sulit diartikan. Bu Rina, dengan senyumnya yang dingin, langsung menyambut kami. "Akhirnya kalian datang juga. Aku ingin membahas sesuatu yang penting," katanya sambil mempersilahkan kami duduk. Namun, pertemuan itu segera berubah menjadi ajang penghinaan terbuka. Sarah dan Bayu mulai menyerangku dengan tuduhan tak berdasar, menyebutku menggunakan cara licik untuk meraih kesuksesan. Semua orang tahu, Siti, kalau kamu cuma memanfaatkan Aldi untuk mencapai ini semua. Tanpa dia, kamu nggak ada apa-apanya, seru Sarah dengan nada tinggi. Aku mencoba tetap tenang, tapi amarahku mulai memuncak. "Aku sudah cukup bersabar, Sarah. Kalau kamu punya bukti atas semua tuduhanmu, silakan bawa ke pengadilan. Tapi kalau tidak, berhenti menyebar fitnah,"
Suasana semakin memanas ketika Bayu berdiri dan menunjukku dengan kasar. "Kamu pikir kamu siapa, Siti? Ini keluarga Aldi, dan kamu hanya orang luar yang gak punya tempat di sini." Sebelum aku bisa menjawab, Aldi berdiri. "Cukup, kalian sudah keterlaluan. Kalau kalian terus memperlakukan Siti seperti ini, aku yang akan memutuskan hubungan dengan keluarga." Semua terdiam. Bu Rina tampak terkejut mendengar ucapan Aldi. Aku tahu, Aldi baru saja melangkah lebih jauh dari yang pernah dia lakukan sebelumnya. Malam itu, kami pulang dengan perasaan campur aduk. Aldi memelukku erat saat kami tiba di rumah. "Aku nggak akan membiarkan mereka menghancurkan kita, Siti. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu," katanya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita sudah melangkah sejauh ini, Aldi. Aku nggak akan berhenti sampai mereka tahu bahwa kita lebih kuat dari semua ini. Tapi aku tahu, perang ini belum selesai. Di balik semua kemenangan kecil, aku bisa merasakan badai yang lebih besar sedang mendekat. Dan kali ini, aku akan bersiap lebih baik dari sebelumnya. Mereka mungkin berpikir bisa menjatuhkanku, tapi aku berjanji, mereka akan melihat bahwa aku lebih tangguh dari yang mereka bayangkan." Malam itu terasa panjang. Pikiran kami berdua terus dipenuhi oleh ancaman yang kian nyata dari keluarga Aldi. Namun, aku sadar bahwa hidup ini tidak boleh berhenti hanya karena segelintir orang ingin menghancurkan segalanya. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mengalihkan fokus pada rencana ekspansi usaha. Kalau mereka berpikir bisa menghentikan kita, mereka salah besar, Aldi. Aku mau mulai mempersiapkan pembukaan pabrik kecil itu, kataku tegas sambil menatap Aldi yang tengah menikmati sarapannya. Aldi mengangguk pelan. "Aku setuju, Siti. Kita nggak bisa terus-menerus bertahan dalam posisi defensif. Saatnya kita maju." Aku segera menghubungi investor dan memulai proses negosiasi untuk pembukaan pabrik. Lokasi sudah ditentukan, peralatan sudah dipesan, dan tenaga kerja lokal mulai direkrut. Progres berjalan lancar, dan dalam beberapa bulan, pabrik kecil itu siap beroperasi. Namun, aku tahu keberhasilan ini hanya akan memperbesar kebencian dari pihak yang iri. Benar saja, konflik baru mulai muncul. Aku menerima laporan dari tim operasional bahwa ada orang asing yang mencoba menyusup ke area pabrik di malam hari. Untungnya, petugas keamanan berhasil menggagalkan upaya tersebut. Setelah diperiksa, orang itu mengaku disuruh oleh seseorang, tetapi tidak mau menyebutkan identitasnya. Ini semakin gila, Aldi. Mereka tidak hanya ingin menjatuhkan reputasiku, tapi mereka juga mencoba merusak apa yang sudah kita bangun, kataku frustrasi. "Kita harus lapor polisi lagi. Jangan biarkan mereka berpikir kita lemah," balas Aldi. Aku setuju, dan laporan resmi diajukan. Namun, bukti yang ada tidak cukup untuk menghubungkan tindakan itu dengan keluarga Aldi atau siapapun yang dikenal. Di sisi lain, aku juga mulai menghadapi tantangan dari dalam. Salah satu karyawan senior yang sebelumnya sangat kupercayai tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Tak lama setelah itu, aku mendengar kabar bahwa ia bergabung dengan pesaing baru yang menjual produk serupa dengan harga jauh lebih murah. "Ini bukan kebetulan, Siti. Mereka sengaja mencuri karyawan kita untuk melemahkan kita," ujar Aldi ketika aku memberitahunya tentang situasi itu. "Aku tahu, Aldi. Tapi aku juga nggak bisa melarang orang lain untuk mencari peluang yang mereka anggap lebih baik. Kita hanya perlu memastikan produk kita tetap unggul," jawabku dengan berat hati. Namun, persaingan ini mulai mempengaruhi bisnis.
beberapa pelanggan mulai berpaling ke pesaing baru tersebut. Bahkan, beberapa mitra yang sebelumnya setia kini mulai meragukan keberlanjutan usahaku. Di tengah situasi yang semakin rumit, konflik keluarga kembali memanas. Suatu malam, aku menerima panggilan dari Bayu. "Siti, aku mau bicara langsung," katanya dengan nada serius. "Apalagi kali ini, Mas?" Jawabku dingin. "Ini bukan tentang usaha atau hal lain. Ini tentang Aldi. Aku minta kamu segera meninggalkan dia." Kata-kata itu membuatku terdiam. "Apa maksudmu, Mas? Aku istri Aldi. Aku tidak punya alasan untuk meninggalkan dia." "Kamu nggak tahu apa-apa, Siti. Aldi sudah terlalu jauh dari keluarga karena kamu. Kalau kamu masih punya hati, kamu harus pergi sebelum semuanya jadi lebih buruk." Telepon itu langsung kututup tanpa menjawab. Aku tahu ini hanyalah bagian dari strategi mereka untuk memecah belah kami. Tapi dalam hati, aku mulai merasakan ketakutan kecil. Bagaimana jika mereka benar-benar berhasil menekan Aldi? Beberapa hari kemudian, aku dan Aldi diundang lagi ke acara keluarga besar. Kali ini, aku benar-benar tidak ingin datang, tetapi Aldi memintaku untuk mempertimbangkan. "Kita harus menunjukkan bahwa kita nggak takut, Siti. Kalau kita terus menghindar, mereka akan berpikir mereka menang," kata Aldi dengan penuh keyakinan. Aku setuju, meskipun dengan perasaan enggan. Ketika kami tiba di acara tersebut, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, beberapa kerabat yang biasanya ramah kini tampak menjauh. Aku tahu mereka pasti sudah terpengaruh oleh cerita-cerita miring yang disebarkan Sarah dan Bayu. Bu Rina, dengan senyumnya yang penuh kepalsuan, menyambut kami. "Ah, kalian datang juga. Aku senang kalian masih mau mengingat keluarga." Kami duduk di meja yang sudah disiapkan, tetapi percakapan yang terjadi kemudian membuat darahku mendidih. Sarah, dengan nada manis namun penuh sindiran, mulai membahas tentang usahaku yang katanya sedang di ujung tanduk. "Kami dengar ada pesaing baru yang lebih sukses dari usahamu sekarang, Siti. Mungkin ini saatnya kamu mempertimbangkan untuk kembali ke keluarga dan meminta bantuan," katanya dengan senyum tipis. Aku tersenyum dingin. "Terima kasih atas sarannya, Sarah. Tapi aku yakin, usaha kami masih jauh dari kata di ujung tanduk. Mungkin kamu salah dengar." Percakapan itu berlanjut dengan berbagai sindiran dari kerabat lainnya, tetapi aku mencoba tetap tenang. Namun, ketika Bayu mulai berbicara, situasi menjadi semakin panas. "Kamu tahu, Siti, apa yang kamu lakukan sekarang ini nggak lebih dari sekadar keberuntungan. Tanpa Aldi, kamu nggak akan pernah sampai di titik ini," ujarnya dengan nada mengejek. Aku bangkit berdiri. "Mas Bayu, aku sudah cukup bersabar dengan semua ini. Kalau kalian merasa keberhasilan kami adalah masalah, itu urusan kalian. Tapi jangan pernah meremehkan apa yang sudah kami capai dengan kerja keras." Aldi ikut berdiri, memegang tanganku. "Kita pergi, Siti. Aku nggak akan membiarkan mereka terus menghina kita." Kami meninggalkan acara itu dengan perasaan campur aduk. Namun, satu hal yang kupelajari malam itu adalah bahwa perang ini belum selesai. Justru, ini baru saja dimulai. Aku bersumpah, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Aku tidak akan berhenti sampai mereka menelan semua kata-kata hinaan mereka. Malam itu, di perjalanan pulang, aku tak bisa lagi menahan tangis. Aku terisak di samping Aldi, sementara tangannya mencoba menenangkan dengan mengusap pundakku. "Aku lelah, Aldi. Aku sudah mencoba segalanya, tapi mereka tetap memandangku rendah. Apa aku memang tidak akan pernah cukup di mata mereka?"
Aldi menepikan mobil dan memandangku dengan penuh keseriusan. Siti, dengar aku. Kamu sudah jauh lebih dari cukup. Kamu luar biasa. Masalahnya bukan di kamu. Masalahnya ada pada mereka yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu berhasil tanpa mereka. Jangan biarkan mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Aku mengangguk pelan, meski air mata terus mengalir. Dalam hati, aku tahu Aldi benar. Tapi rasa sakit ini begitu nyata, begitu menghancurkan, hingga aku hampir kehilangan kekuatan untuk melawan. Hari-hari berikutnya terasa seperti medan perang emosional. Kabar tentang kami yang kabur dari acara keluarga segera menyebar, tentu dengan versi yang telah dipelintir oleh Sarah dan Bayu. Beberapa kerabat bahkan menghubungi Aldi untuk menanyakan apakah aku menghasutnya agar menjauhi keluarga. Aldi mencoba menjelaskan, tetapi setiap percakapannya hanya berakhir dengan salah paham. Suatu malam, setelah menerima telepon panjang dari ibunya, dia terlihat begitu lelah. Mereka nggak akan pernah mau mendengar, Siti. Apapun yang aku katakan, mereka selalu memutarbalikkan semuanya, katanya sambil mengusap wajah. Aku mendekatinya, menggenggam tangannya erat. Kita nggak butuh mereka untuk membuktikan siapa diri kita, Aldi. Kalau mereka nggak bisa menerima, itu masalah mereka, bukan kita. Namun, aku sadar, aku tak bisa hanya bertahan. Aku harus bertindak lebih. Aku harus menunjukkan pada mereka, pada semua orang, bahwa aku bukan hanya menantu yang bisa mereka hina seenaknya. Aku adalah seseorang yang layak dihormati. Aku memulai dengan memperkuat fondasi usahaku. Aldi dan aku memperketat manajemen, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkenalkan inovasi baru pada produk kami. Aku juga mulai menggandeng mitra strategis yang bisa membantu memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri. Tapi di balik semua itu, ancaman terus datang. Beberapa pelanggan besar kami tiba-tiba memutuskan kontrak tanpa alasan jelas. Bahkan, seorang investor yang sebelumnya bersemangat mendukung proyek kami tiba-tiba menarik diri setelah menerima masukan dari pihak tak dikenal. Ini sudah keterlaluan, Aldi. Mereka benar-benar mencoba menghancurkan kita dari semua sisi, kataku sambil mengepalkan tangan. Tapi mereka salah satu hal, Siti. Aldi menjawab dengan senyum kecil. Kita nggak akan menyerah. Mereka hanya memperkuat tekad kita. Puncaknya terjadi ketika aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Isinya adalah gugatan pencemaran nama baik dari pihak yang tidak lain adalah Sarah dan Bayu. Mereka mengklaim bahwa aku telah menyebarkan fitnah tentang keluarga mereka demi keuntungan pribadi. Aku tertawa miris saat membaca isi gugatan itu. Jadi mereka sekarang mencoba menggunakan hukum untuk menjatuhkan kita? Sungguh langkah yang putus asa. Aku yakin kita bisa memenangkan ini, Siti. Mereka nggak punya bukti apa-apa, ujar Aldi. Meski nada suaranya menunjukkan bahwa ia juga terkejut dengan keberanian mereka. Aku segera menghubungi pengacara dan mulai mempersiapkan pembelaan. Aku tahu, ini bukan hanya soal hukum. Ini adalah perang psikologis untuk menguji seberapa jauh aku bisa bertahan. Hari persidangan tiba, dan aku datang dengan penuh percaya diri. Di ruang sidang, aku duduk tegak, menatap Sarah dan Bayu yang tampak berusaha memamerkan superioritas mereka. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku memegang kebenaran. Pengacara kami memaparkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa tuduhan mereka tidak berdasar. Bahkan, beberapa saksi yang mereka bawa malah memberikan pernyataan yang merugikan pihak mereka sendiri. Ketika hakim akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan mereka, aku merasakan kelegaan luar biasa. Tapi lebih dari itu,
Aku melihat kekalahan mereka, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara moral. Sepulang dari sidang, aku duduk di meja makan bersama Aldi, merancang langkah berikutnya. Aldi, mereka nggak akan berhenti. Tapi aku juga nggak akan berhenti. Kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka salah besar. Aldi menggenggam tanganku. Aku bersamamu, Siti. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi ini bersama. Aku menatapnya, penuh rasa syukur dan cinta. Dalam hatiku, aku tahu, perjuangan ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Mereka akan melihat aku bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dan aku akan memastikan setiap hinaan mereka menjadi pengingat atas kekuatan yang telah kubangun dari rasa sakit. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih besar dari semua kebencian mereka. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkan langkah selanjutnya. Kemenangan di pengadilan memang memberi kepuasan, tetapi aku tahu itu hanyalah awal. Aku ingin memastikan bahwa mereka tidak punya ruang lagi untuk meremehkanku, bahwa aku benar-benar berdiri di puncak dengan kepala tegak. Aldi, panggilku pelan. Ia yang sedang membaca dokumen di ruang kerja kecil kami menoleh. Kamu tahu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa, Siti? Kita perlu membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Sesuatu yang tidak hanya membungkam mereka, tapi juga membuat mereka sadar bahwa aku bukan main-main. Aldi tersenyum kecil. Kamu punya rencana? Aku mengangguk. Aku ingin membuka cabang baru di kota mereka, di tengah pusat bisnis keluarga mereka. Kalau mereka merasa terancam dengan apa yang kita punya sekarang, kita tunjukkan bahwa kita bisa berkembang di wilayah mereka sendiri. Aldi menghela napas. Itu langkah besar, Siti. Tapi aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku mulai bekerja keras untuk mewujudkan rencana itu. Aku mencari lokasi strategis, bertemu dengan investor baru, dan menyusun konsep unik untuk cabang baru. Tujuanku bukan sekadar membangun bisnis, tetapi juga menunjukkan bahwa aku tidak lagi takut pada tekanan atau intimidasi mereka. Namun, seperti yang sudah kuduga, langkahku ini memicu reaksi. Tak lama setelah berita tentang pembukaan cabang baru tersebar, aku menerima telepon dari seorang rekan bisnis yang sebelumnya selalu mendukungku. Siti, aku dengar kamu mau buka cabang di kota itu. Apa kamu yakin? Ada banyak orang yang tidak senang dengan ide ini. Aku yakin, jawabku tegas. Aku tidak mau keputusan bisnisku dipengaruhi oleh perasaan orang lain. Tapi, Siti, kamu harus tahu, keluarga Aldi punya banyak pengaruh di sana. Mereka bisa membuat segalanya lebih sulit untukmu. Kalau mereka mau membuat segalanya sulit, biarkan saja. Aku sudah terlalu sering menghadapi hal itu. Kali ini, aku tidak akan mundur. Benar saja, hambatan mulai bermunculan. Izin lokasi yang seharusnya bisa selesai dalam waktu singkat tiba-tiba tertunda tanpa alasan jelas. Pemasok yang sudah sepakat bekerja sama tiba-tiba membatalkan kontrak mereka. Bahkan, salah satu kontraktor yang kutunjuk untuk renovasi bangunan mendadak mundur. Aldi, ini sudah keterlaluan. Aku tahu ini ulah mereka, kataku sambil menahan marah. Tapi kita nggak punya bukti, Siti. Mereka bermain di balik layar, jawab Aldi, mencoba menenangkanku. Tidak peduli mereka di balik layar atau tidak. Aku akan terus maju. Kalau satu jalan tertutup, aku akan mencari jalan lain. Aku mulai menggunakan jaringan baru yang lebih independen. Aku mencari kontraktor kecil yang belum terpengaruh oleh keluarga Aldi, dan aku bahkan mendatangkan beberapa peralatan langsung dari luar kota. Di tengah kesibukan itu,
Aku menerima kabar mengejutkan. Sarah sedang merencanakan sebuah acara besar di kota tersebut, dan undangannya secara terang-terangan mencantumkan niat untuk menghidupkan kembali kejayaan keluarga. Aku tahu ini adalah cara mereka untuk menunjukkan dominasi di hadapan publik, terutama setelah kekalahan mereka di pengadilan. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku mau ikut hadir di acara itu, Aldi, kataku suatu malam. Apa kamu yakin? Mereka pasti tidak akan menyambutmu dengan baik, balasnya. Aku tidak peduli. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak takut lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka terus merendahkanku. Hari itu tiba. Aku mengenakan gaun sederhana tetapi elegan. Dengan kepala tegak melangkah masuk ke aula besar tempat acara berlangsung. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku bisa merasakan bisikan dan tatapan tajam, tetapi aku tetap melangkah maju. Burina, Sarah, dan Bayu terlihat kaget melihatku di sana. Namun, Sarah segera memasang senyum penuh sindiran. Siti, kamu datang juga. Aku nggak menyangka kamu punya keberanian untuk hadir di sini, katanya dengan nada manis yang penuh kepalsuan. Aku pikir, ini acara keluarga. Tentu saja aku harus datang, jawabku sambil tersenyum tipis. Percakapan basa-basi pun segera berubah menjadi medan perang kata-kata. Sarah terus mencoba menyudutkanku, sementara aku menjawab dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang baru. Aldi berdiri di sampingku, memberikan dukungan tanpa henti. Namun, puncaknya terjadi ketika Sarah dengan sengaja mengungkit asal-usulku. Kamu tahu, Siti, orang seperti kamu seharusnya tahu tempat. Jangan sampai lupa daratan hanya karena sedikit kesuksesan. Aku tersenyum dingin, lalu menjawab dengan nada tenang tetapi tajam. Sarah, aku mungkin berasal dari keluarga sederhana, tapi aku tidak pernah lupa bahwa semua yang aku capai ini adalah hasil kerja keras. Bukan karena aku bergantung pada orang lain. Kalau ada yang lupa tempat, mungkin itu bukan aku. Ruangan hening sejenak, dan aku tahu kata-kataku telah menghantam Sarah tepat di titik yang paling sensitif. Aku tidak menunggu tanggapannya. Dengan penuh percaya diri, aku meninggalkan ruangan, memastikan bahwa kehadiranku meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Langkahku semakin mantap. Aku tahu perang ini belum selesai, tetapi aku juga tahu satu hal. Aku lebih kuat dari sebelumnya. Dan apapun yang mereka coba lakukan, aku tidak akan pernah berhenti. Aku akan terus maju, sampai tidak ada lagi yang berani meremehkanku. Minggu-minggu setelah acara itu berlalu, aku merasakan perubahan dalam diriku. Ada sebuah api dalam diri yang semakin membara. Setelah menghadapi keluarga Aldi di acara itu, aku merasa seperti mematahkan belenggu yang selama ini mengekangku. Namun, aku tahu mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Permainan ini akan semakin keras. Seperti yang ku tahu, keluarga Aldi tidak pernah menyerah begitu saja. Mereka mulai menggunakan taktik lain, yang lebih halus, tetapi lebih berbahaya. Aku mulai menerima laporan bahwa beberapa pesaing kami mulai menurunkan harga dengan drastis, bahkan menjual produk mereka dengan kualitas yang lebih rendah. Beberapa toko yang sebelumnya menjadi mitra kami juga mulai menjual produk serupa, bahkan tanpa memberitahu kami. Aldi, ini sudah lebih dari sekadar persaingan bisnis biasa. Ini cara mereka untuk menjatuhkan kita, kataku suatu pagi, sambil menunjukkan laporan yang baru kuterima. Aldi menatapku dengan cemas, tapi juga dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mencoba menghancurkan kita dari dalam. Tapi kita tidak akan kalah. Kita harus memutar otak untuk melawan ini. Aku mengangguk. Kita harus mengambil langkah lebih jauh. Aku sudah cukup
Kalau mereka ingin bermain kotor, kita harus memberikan mereka pelajaran. Aku segera menghubungi beberapa rekan yang lebih berpengalaman dalam dunia bisnis, bahkan melibatkan beberapa orang yang bekerja di industri yang lebih besar. Dengan strategi yang lebih ambisius, aku merencanakan ekspansi besar-besaran. Bukan hanya cabang baru yang kami rencanakan, tetapi juga sebuah kampanye pemasaran yang tak hanya akan menonjolkan kualitas produk, tapi juga integritas dan nilai-nilai yang kami pegang teguh. Kami mulai bekerja dengan influencer yang sudah berpengalaman dalam membuat kampanye anti-bullying dan anti-pencemaran nama baik. Tujuanku bukan hanya untuk mengalahkan pesaing, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami berdiri di jalur yang benar. Tapi, di tengah kesibukan itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku, sesuatu yang lebih gelap. Seiring berjalannya waktu, aku semakin tidak sabar menghadapi orang-orang yang mencoba menjatuhkan kami. Kekecewaan, kemarahan, dan rasa sakit dari semua penghinaan itu kini menyatu menjadi amarah yang menggerakkan setiap langkahku. Beberapa minggu kemudian, aku kembali menerima kabar dari salah satu teman lama yang bekerja di perusahaan pemasok kami. Siti, aku harus memberitahumu sesuatu. Ada yang coba menyabotase pabrikmu. Mereka mencoba menyusup ke dalam sistem untuk mengacak-acak proses produksi. Aku terdiam, hatiku berdebar. Aku tahu ini bukan kebetulan. Keluarga Aldi pasti ada di balik ini. Siapa yang mencoba melakukannya? Tanyaku, suara bergetar. Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak, Siti. Tapi aku yakin mereka sudah lama memantau langkah-langkahmu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang kemungkinan sabotase itu menghantui setiap detik. Aku mulai merasa bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang bisnis lagi. Ini tentang harga diri, tentang membuktikan bahwa aku tidak akan pernah dikuasai oleh orang-orang yang hanya tahu menghina dan merendahkan orang lain. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku bekerja sama dengan tim keamanan terbaik yang bisa kupanggil, dan mulai merancang langkah-langkah untuk memastikan setiap celah dalam sistem kami tertutup rapat. Aku juga mulai menyelidiki lebih dalam siapa yang bisa berada di balik semua ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka berpikir aku akan takut atau mundur. Ternyata, dugaan kami benar. Beberapa penyelidikan menunjukkan bahwa ada orang-orang yang bekerja sama dengan pesaing kami, yang mendapatkan informasi dari dalam. Ada mata-mata yang memantau gerak-gerik pabrik kami, berusaha mengetahui setiap langkah yang kami ambil. Aldi, ini bukan hanya masalah bisnis lagi. Mereka ingin menghancurkan kita dengan segala cara, bahkan sampai menggunakan orang dalam untuk melawan kita. Aldi terdiam, wajahnya semakin serius. Aku nggak akan biarkan mereka menang, Siti. Kita harus menghadapinya, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Aku menyadari, di titik ini, aku tidak bisa lagi hanya menjadi korban. Aku harus jadi pemain dalam permainan ini, dan aku harus mengalahkan mereka dengan cara yang mereka tidak pernah bayangkan. Rencana balasan kami dimulai dengan gerakan diam-diam. Kami mulai membangun jaringan lebih besar, memperluas kerjasama dengan mitra baru yang tidak terpengaruh oleh keluarga Aldi. Kami juga menyiapkan langkah-langkah tak terduga yang akan membuat mereka terkejut. Namun, di balik semua perhitungan itu, ada satu hal yang terus mengusikku. Kenapa mereka begitu gigih menghancurkan kami? Aku mulai merangkai potongan-potongan puzzle dalam pikiranku, dan satu hal mulai semakin jelas. Ini bukan hanya tentang bisnis. Keluarga Aldi tidak hanya ingin menang dalam persaingan. Mereka ingin mengendalikan segalanya. Aku merasa seperti permainan ini sudah melampaui batas.
Dan mereka siap untuk melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Suatu malam, aku duduk di meja kerja, memandangi layar komputer dengan berbagai data yang tersebar. Satu pesan tiba-tiba muncul di ponselku. Itu dari Bayu. Jangan kira kamu bisa melawan kami selamanya, Siti. Kamu sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pesan itu datang tanpa peringatan, seolah ada yang menunggu untuk melihat reaksiku. Aku tertawa kecut. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka hadapi. Aku bukan Siti yang dulu, aku sudah berubah. Dan kali ini, aku akan melawan mereka dengan segala cara yang aku bisa. Aldi, kita harus bertindak sekarang, kataku dengan suara yang penuh tekad. Aldi menatapku, matanya penuh dengan kepercayaan. Apa rencanamu? Aku menatap layar, mengingat pesan itu. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa kita lebih dari sekadar sekumpulan orang yang bisa mereka hancurkan. Kita akan buat mereka menyesal telah berani melawan kita. Aldi mengangguk. Aku siap, Siti. Dan saat itu, aku tahu, perang ini baru saja dimulai. Kami akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Hari-hari setelah pesan itu terasa lebih intens. Aku bisa merasakan perubahan di atmosfer sekitar kami. Seperti ada ketegangan yang semakin menumpuk. Setiap langkah yang kami ambil seakan diawasi. Setiap gerakan yang kami lakukan mulai dirasakan berat. Namun, aku tahu satu hal, kami tidak bisa mundur. Dengan segala persiapan yang sudah kami lakukan, kami merencanakan serangan balik yang lebih terstruktur. Tidak hanya dalam bentuk ekspansi bisnis yang telah kami mulai, tetapi juga dalam bentuk mengungkap permainan kotor mereka. Kami mulai menggali lebih dalam, mencari bukti-bukti yang bisa menjerat mereka, menyingkap rahasia gelap yang selama ini mereka sembunyikan. Namun, langkah kami semakin terbuka di mata mereka. Meskipun kami berusaha menjaga agar semuanya tetap tersembunyi, beberapa indikasi menunjukkan bahwa mereka sudah mulai curiga. Salah satu orang yang bekerja untuk kami tiba-tiba datang dengan wajah cemas. Siti, aku dengar ada yang mulai mencurigai langkah kalian. Mereka mulai menggali lebih dalam tentang hubungan kalian dengan beberapa mitra baru. Mereka tak akan tinggal diam, ujar orang itu, matanya penuh kekhawatiran. Aku mengerutkan kening. Mereka pasti sudah mencium jejak kita. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Ini sudah lebih dari sekadar bisnis. Aldi yang sedang duduk di meja sebelahku mengangguk. Kita harus bergerak lebih hati-hati. Tapi ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kami merencanakan untuk meningkatkan proteksi di seluruh lini bisnis kami. Memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh musuh kami. Kami mulai melibatkan pihak ketiga yang dapat membantu mengamankan data dan informasi bisnis kami. Sementara di balik layar, kami terus mengumpulkan bukti yang dapat menjatuhkan mereka. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, aku mendapatkan kabar tak terduga. Sarah, dengan segala kesombongannya, tiba-tiba menghubungiku. Melalui telepon, suaranya terdengar tenang, tapi aku tahu ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Siti, kamu sudah cukup. Aku tahu kamu ingin terus maju, tapi tidak semua hal bisa kamu kontrol. Keluarga kita sudah lama bertahan di dunia ini. Kamu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, katanya dengan nada yang terdengar penuh sindiran. Tapi kali ini aku bisa merasakan keputusasaan di balik kata-katanya. Sarah, jangan khawatir. Aku tidak pernah memikirkan untuk mundur. Kalau kamu merasa terganggu dengan langkah kami, itu adalah masalah kamu, bukan aku. Aku sudah cukup sabar menghadapi kalian.
Tapi jangan pernah kira aku akan berhenti hanya karena kalian ingin menghancurkan semuanya. Jawabku dengan nada yang lebih tegas dari sebelumnya. Ada jeda panjang di seberang telepon sebelum Sarah membalas. Kamu benar-benar keras kepala. Baiklah, Siti. Kita lihat seberapa kuat kamu. Tapi ingat, aku tidak pernah takut pada orang sepertimu. Setelah itu, telepon terputus. Aku menatap ponsel dengan perasaan campur aduk. Aku tahu ini bukan akhir dari permainan mereka. Malahan, aku merasa mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Tapi aku juga tahu, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Seiring waktu berjalan, kami mulai melihat hasil dari perjuangan kami. Walaupun banyak rintangan, cabang baru yang kami buka di kota mereka mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Penjualan meningkat, dan para pelanggan yang sebelumnya lebih memilih pesaing kami, kini mulai beralih. Namun, di balik kesuksesan itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang lebih gelap yang melingkupi kami. Kami mulai mendapat ancaman lewat pesan-pesan yang berisi kata-kata kasar. Bahkan beberapa kali ada orang yang mencemari nama baik kami dengan menyebarkan desas-desus yang tidak berdasar. Tetapi kami tidak goyah. Aku mendekati Aldi, yang tampak lelah setelah hari yang panjang. Mereka akan melakukan apa saja untuk membuat kita jatuh, Aldi. Tapi kita tidak bisa biarkan itu terjadi. Kita harus lebih kuat dari mereka. Aldi menatapku dengan tekad yang sama. Kita sudah sampai sejauh ini, Siti. Aku yakin kita bisa melawan apapun yang mereka kirimkan. Mereka tidak tahu siapa kita sebenarnya. Kami tidak hanya melawan dengan kekuatan bisnis. Kami mulai merencanakan langkah-langkah besar, memperkenalkan produk baru yang lebih inovatif, menyasar pasar yang lebih luas, dan memperkenalkan strategi yang tak pernah mereka bayangkan. Kami menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami bukanlah sekadar saingan yang mudah dipermainkan. Suatu pagi, aku menerima kabar mengejutkan. Salah satu orang yang bekerja untuk keluarga Aldi tiba-tiba menghubungiku, memberitahukan bahwa mereka berencana untuk melakukan aksi besar. Aku tahu ini adalah langkah terakhir mereka, sebuah serangan yang akan mengguncang bisnis kami jika kami tidak siap. Siti, mereka sedang mempersiapkan sebuah sabotase besar. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku yakin ini akan datang dalam waktu dekat. Mereka ingin membuat kamu kehilangan semuanya, kata orang itu dengan suara yang penuh ketakutan. Aku merasakan darahku berdesir. Ini adalah titik kritis. Mereka tahu kami semakin kuat, dan mereka tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Aku menatap Aldi dengan penuh tekad. Aldi, ini saatnya. Kita harus bergerak cepat. Kalau kita tidak bertindak sekarang, mereka akan mengalahkan kita sekali lagi. Aldi mengangguk dengan keyakinan yang semakin besar. Kita akan melawan mereka, Siti. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kami segera mempersiapkan segala sesuatunya, mengumpulkan tim, dan memeriksa setiap detail yang bisa menjadi celah dalam rencana mereka. Kami berencana untuk memukul mundur mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan hanya dengan langkah hukum, tetapi juga dengan mengungkapkan sisi gelap mereka kepada publik. Kami akan menjadikan ini bukan hanya pertarungan bisnis, tapi pertarungan moral dan integritas. Waktu yang kami tunggu-tunggu akhirnya datang. Aku tahu ini adalah saat penentuan. Mereka akan berusaha menyerang kami dengan cara yang lebih brutal, tapi aku sudah siap. Kami sudah cukup kuat untuk menghadapinya, dan kali ini, tidak ada yang akan menghalangi kami untuk menang. Aku berdiri tegak, menatap Aldi dan timku. Ini bukan hanya tentang bisnis lagi. Ini tentang menunjukkan siapa kita.
Kita tidak akan membiarkan mereka meremehkan kita, menghancurkan kita, atau bahkan membuat kita merasa takut. Kita akan menang, dan kita akan menunjukkan pada mereka bahwa siapapun yang mencoba menahan kita akan kalah. Aldi menatapku dengan mata penuh percaya diri. Kita akan lakukan ini, Siti, bersama-sama. Dan saat itu, aku tahu, kami berada di puncak pertarungan yang lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Kami tidak akan berhenti sampai mereka menyerah. Dan kali ini, aku akan memastikan tidak ada yang bisa meremehkan kami lagi. Ketegangan yang terus meningkat mulai terasa begitu nyata. Setiap langkah yang kami ambil seakan disusupi oleh ancaman yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dalam perjalanan kami untuk melawan keluarga Aldi, aku merasakan ketegangan yang memuncak di setiap sudut. Aku tahu kami sudah berada di ambang sesuatu yang lebih besar, dan tidak ada lagi jalan mundur. Seminggu setelah ancaman besar itu, salah satu anggota tim kami datang dengan wajah pucat pasi. Siti, ada yang terjadi di gudang utama. Semua stok barang kita hancur. Ada sesuatu yang aneh, seperti sabotase. Katanya terbata-bata, tampak ketakutan. Aku langsung merasakan sesuatu yang buruk. Sabotase? Tanyaku, mencoba tetap tenang meskipun dalam hati aku bisa merasakan api amarah yang mulai membara. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mengangguk, mengangkat telepon genggamnya yang menunjukkan gambar-gambar kerusakan parah di gudang. Semua barang yang telah disiapkan untuk pengiriman ke cabang-cabang baru, hancur begitu saja. Tak hanya rusak, tapi barang-barang tersebut juga tampaknya sengaja dirusak dengan cara yang sangat terorganisir. Aku segera mengambil alih. Ini bukan kecelakaan. Mereka memang sengaja melakukannya. Aldi, kita harus bergerak cepat. Mereka mulai menyerang kita dengan cara yang lebih licik. Aldi tampak sangat marah, namun ia tetap bisa mengendalikan emosinya. Siti, kita harus cari tahu siapa di antara mereka yang bertanggung jawab. Ini sudah melampaui batas. Beberapa hari kemudian, saat kami sedang berusaha menenangkan situasi dan memulihkan kerusakan yang terjadi, sebuah pesan datang tanpa diduga. Pesan itu datang dari seorang mantan karyawan yang dulu bekerja di perusahaan Aldi, yang kini sudah tidak lagi terikat oleh mereka. Melalui pesan yang singkat, ia memberitahu kami sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka sudah merencanakan semuanya. Mereka akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi kamu harus tahu bahwa mereka sedang merancang untuk menghancurkanmu dari dalam. Pesan itu berbunyi. Pesan itu membuat darahku semakin mendidih. Ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan oleh mereka. Kami sudah melangkah terlalu jauh, dan mereka semakin nekat dalam segala hal yang mereka lakukan. Aku merasa bahwa kami tidak lagi berhadapan dengan sekadar pesaing bisnis, tetapi dengan musuh yang tidak hanya bermain dengan aturan, tetapi berusaha menginjakkan kami dalam kegelapan. Aldi, kita sudah kehabisan waktu. Kita harus menghadapi mereka sekarang. Kalau kita tidak bertindak, kita akan kalah selamanya, kataku. Suara bergetar karena ketegangan yang semakin mencekam. Aldi menatapku tajam. Siti, kita harus waspada. Mereka pasti akan terus mencari celah. Tapi kita tidak akan mundur. Kami segera memulai langkah balasan yang lebih agresif. Kami menggandeng beberapa ahli yang lebih berpengalaman dalam dunia keamanan dan hukum untuk mengungkap semua kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Aldi. Dalam waktu singkat, kami mulai menemukan fakta-fakta yang sangat mengejutkan, menunjukkan bahwa mereka sudah menggunakan taktik kotor yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Namun, semakin kami menggali, semakin banyak hal yang terungkap. Ternyata,
Keluarga Aldi sudah lama menggunakan cara-cara tak bermoral untuk menguasai pasar. Tidak hanya sabotase, mereka juga melakukan manipulasi harga, menekan mitra bisnis dengan ancaman, bahkan mencoba mendominasi pasar dengan cara yang sangat kejam. Semua bukti yang kami temukan semakin membuat kami sadar bahwa ini bukan hanya sekadar persaingan bisnis. Ini adalah perang tanpa aturan. Aku tahu, kami tidak bisa mundur. Kami harus melawan habis-habisan. Tapi tak lama setelah itu, muncul sebuah kejadian yang benar-benar mengguncangku. Malam itu, aku sedang berada di rumah setelah beberapa hari yang melelahkan. Tiba-tiba, pintu depan rumahku diketuk dengan keras. Aku mengernyit, merasa aneh, karena tidak ada yang memberitahuku sebelumnya. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut melihat seseorang berdiri di sana. Wajahnya tertutup dengan masker. "Siti, jika kamu terus melawan kami, kamu akan membayar harga yang sangat mahal," katanya. Suaranya begitu dingin dan penuh ancaman. Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara, dia langsung melangkah mundur dan menghilang dalam kegelapan. Aku terpaku di tempat. Perasaan dingin merayap dalam tubuhku. Ini bukan ancaman kosong. Mereka mulai bergerak dengan cara yang lebih terorganisir dan semakin berbahaya. Aldi yang mendengar suara pintu terbuka datang menghampiriku. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Wajahnya tampak serius. "Aldi, mereka sudah mulai bermain kotor." Aku menerima ancaman. Mereka tidak hanya menyerang bisnis kita, tapi mereka mulai menyerang kita secara pribadi. Jawabku dengan suara bergetar, meskipun aku berusaha keras untuk tetap tegar. Aldi meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Siti, kita akan hadapi mereka. Ini sudah bukan hanya soal bisnis. Ini soal hidup kita. Mereka tidak akan berhenti sampai kita kalah, tapi kita juga tidak akan menyerah." Aku memandangnya dengan tekad yang semakin kuat. Aku tidak akan mundur. Ini sudah terlalu jauh. Kami akan bertarung sampai akhir. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Setiap pergerakan kami semakin dipantau. Kami merasa seperti sedang dikejar-kejar, dan ancaman yang datang semakin nyata. Para pesaing kami mulai merasakan dampak dari usaha kami yang semakin agresif. Mereka pun mulai menunjukkan reaksi yang lebih tajam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada seseorang dari dalam tim kami yang tiba-tiba mengkhianati kami. Informasi yang kami miliki bocor, dan beberapa rencana besar yang kami buat untuk menekan mereka juga mulai terdengar oleh musuh kami. Tidak hanya itu, beberapa langkah penting yang kami buat juga dipersulit oleh mereka, yang jelas-jelas sudah menyiapkan jebakan. Aku tahu kami harus bertindak lebih cepat. Tidak ada waktu untuk menunggu lagi. Keluarga Aldi sudah siap dengan serangan besar. Kami harus menghadapinya dengan cara yang lebih berani, lebih cepat, dan lebih keras. Aldi, kita harus melakukan langkah besar. Mereka akan menunggu kita untuk membuat kesalahan. Tapi kita tidak akan memberi mereka kesempatan. Waktu kita semakin habis, kataku, menatapnya dengan penuh keyakinan. Aldi menjawab dengan suara yang penuh kekuatan. Kita tidak akan kalah, Siti. Kita akan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar. Dan aku tahu, saat itu, kami sudah berada di ambang pertempuran besar. Kami tak bisa mundur. Ini adalah perjuangan yang akan menentukan segalanya. Ketegangan semakin memuncak, udara terasa semakin tebal dengan ancaman yang tak bisa dihindari. Kami berada di ambang pertempuran terakhir, dan aku bisa merasakan tekanan yang semakin menggila. Setiap langkah kami diperhitungkan dengan hati-hati. Sementara di sisi lain, keluarga Aldi sudah mempersiapkan segala cara untuk menghancurkan kami. Semua bukti yang telah kami kumpulkan,
Semua langkah yang telah kami rencanakan kini berada di ujung tanduk. Kami hanya punya satu kesempatan untuk menang. Hari itu datang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Dalam rapat penting yang kami gelar untuk memutuskan langkah besar selanjutnya, aku mendapatkan kabar buruk. Tim hukum kami memberitahukan bahwa ada upaya untuk menyuap beberapa pejabat penting agar rencana kami diblokir. Bahkan, beberapa orang yang selama ini bekerja dengan kami tampaknya mulai terlibat dalam permainan kotor mereka. Aldi, mereka tidak hanya melawan kita dengan cara yang kotor. Mereka juga sedang mencoba merusak kami dari dalam. Kataku dengan tegas, merasa marah dan terhina. Mereka sudah mempersiapkan segalanya. Aldi tampak murung, tapi ia tetap tenang. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti. Kalau mereka ingin bermain dengan api, kita akan tunjukkan siapa yang sebenarnya bisa bermain lebih keras. Kami segera memulai langkah-langkah drastis. Tim kami bekerja tanpa henti, menggali informasi lebih dalam lagi, dan mencoba mengungkap siapa yang menjadi pengkhianat di antara kami. Kami juga mulai menggalang dukungan dari pihak luar, berusaha mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Kami tahu, hanya dengan menyerang balik mereka dengan kekuatan yang lebih besar, kami bisa mengubah keadaan ini. Suatu malam yang penuh kecemasan, saat aku tengah berdiskusi dengan Aldi di kantor, kami mendapat informasi bahwa keluarga Aldi tengah mengatur sebuah pertemuan besar dengan beberapa mitra bisnis yang selama ini mereka gunakan untuk menjebak kami. Dalam pertemuan itu, mereka berencana untuk menyebarkan desas-desus yang akan merusak nama baik kami. Aku tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balasan. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau kita biarkan ini berlarut-larut, mereka akan menghancurkan kita lebih dulu. Kataku dengan suara keras. Aku sudah cukup dengan permainan kotor mereka. Aldi mengangguk, wajahnya serius. Aku setuju. Kita akan hadapi mereka sekarang. Kami segera melancarkan langkah yang lebih cepat, mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengungkap siapa di balik sabotase dan pengkhianatan yang terus-menerus kami alami. Kami memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan mitra-mitra bisnis penting, menggali lebih dalam dan mencari tahu siapa yang selama ini menutup mata terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, ketika kami sudah berada di puncak permainan ini, saat-saat yang paling menegangkan pun datang. Malam itu, saat kami sedang berada di tengah pertemuan penting, aku merasa sesuatu yang aneh. Seperti ada yang tidak beres, ada perasaan buruk yang merayap di hatiku. Perasaan itu semakin menguat ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Itu adalah pesan dari sumber yang selama ini membantu kami, seseorang yang bekerja di dalam tim Aldi. Siti, hati-hati, mereka sudah tahu. Semua bukti yang kamu kumpulkan sudah disalin. Mereka akan menyerangmu malam ini. Kamu tidak aman. Aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada waktu untuk panik. Namun aku tahu bahwa mereka sudah berada di ambang menyerang kami. Dengan cepat, aku memberi isyarat kepada Aldi untuk segera bergerak. Kami bergegas keluar dari ruangan, menuju tempat yang lebih aman. Namun, saat kami berusaha untuk pergi, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Beberapa orang dari pihak keluarga Aldi muncul. Wajah mereka tampak penuh ketegangan. Mereka sudah siap menghadapi kami. Jangan kira kalian bisa melarikan diri begitu saja, kata Sarah dengan senyum sinis di wajahnya. Kalian sudah terlalu jauh. Ini adalah akhir bagi kalian. Aku merasa darahku berdesir. Ini adalah pertarungan terakhir, dan kami sudah tidak punya pilihan selain melawan habis-habisan. Aku menatap Sarah dengan tajam. Kalian sudah bermain terlalu jauh. Sekarang,
Saatnya kami yang menunjukkan siapa yang benar-benar menang. Aldi berdiri di sampingku. Wajahnya dipenuhi dengan ketegasan. Kami sudah siap untuk ini. Kami tidak takut pada ancaman kalian. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi sangat tegang. Kami tahu, ini adalah titik krusial di mana semua yang telah kami perjuangkan akan diuji. Semua bukti yang telah kami kumpulkan, semua rencana yang telah kami susun, kini menjadi taruhan hidup dan mati. Tiba-tiba, salah satu anggota keluarga Aldi, yang selama ini menjadi salah satu pengkhianat di antara kami, maju dengan tatapan penuh kebencian. "Kalian pikir kalian bisa menang?" katanya dengan penuh kebencian. "Kalian hanya akan hancur di tangan kami." Tapi, tepat saat itu, kami mendapatkan dukungan tak terduga. Salah satu pejabat yang selama ini mereka coba suap, akhirnya membuka mata dan menyatakan bahwa mereka akan memberikan perlindungan hukum untuk kami. Semua bukti yang kami kumpulkan selama ini akhirnya terungkap ke permukaan. Pengkhianatan yang selama ini mereka lakukan mulai terungkap dengan jelas. Dalam hitungan detik, pihak berwenang datang untuk menahan mereka. Keluarga Aldi yang selama ini begitu sombong dan merasa tak terkalahkan, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah. Mereka yang dulu begitu menghina kami, kini harus menerima konsekuensinya. Dengan tangan terborgol, mereka digiring keluar dari ruang pertemuan. Aku menatap mereka dengan rasa lega yang tak terungkapkan. Ketegangan yang membebani hati kami selama ini akhirnya berakhir. Kami berhasil. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan bisnis, tetapi juga kemenangan moral yang sangat besar. Kami telah menunjukkan bahwa tak ada yang bisa menghancurkan kami, bahkan jika mereka berusaha menindas kami dengan segala cara. Aldi menatapku, senyum di wajahnya penuh kemenangan. "Kita berhasil, Siti. Kita sudah melawan mereka dan kita menang." Aku mengangguk pelan, merasa berat di dada, namun juga merasa seolah beban besar yang menekan kami selama ini telah terlepas. "Ini baru permulaan, Aldi. Tapi kita sudah menunjukkan siapa kita. Kami tahu, ini bukan akhir dari perjalanan kami. Tapi setidaknya, sekarang kami bisa bernapas lega. Kami telah mengalahkan musuh yang mencoba menginjakkan kami. Dan kami tahu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan kami untuk meraih lebih banyak kemenangan di masa depan." Setelah berbulan-bulan penuh ketegangan, perjuangan, dan pengorbanan, akhirnya segalanya mulai menemukan jalan terang. Keluarga Aldi yang dulu angkuh dan penuh tipu daya, kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka yang pernah meremehkan kami, yang mencoba menghancurkan kami dengan cara-cara yang licik, kini terjerat dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Aku dan Aldi berdiri di tengah ruang pertemuan, menatap keluarga Aldi yang kini terperangkap dalam kegagalan mereka. Semua yang telah mereka lakukan untuk menjatuhkan kami, semua upaya mereka untuk merusak nama baik dan menghancurkan bisnis kami, berbalik menjadi bumerang. Keangkuhan mereka, kesombongan mereka, akhirnya membuat mereka kehilangan segalanya. Namun, kemenangan ini bukanlah kemenangan yang sepenuhnya manis. Ada banyak luka dan pengorbanan yang harus kami tanggung di sepanjang perjalanan ini. Kami kehilangan banyak hal, waktu, tenaga, bahkan kepercayaan pada beberapa orang yang kami anggap teman. Tetapi satu hal yang kami pelajari dengan sangat jelas, tak ada jalan pintas untuk meraih kemenangan yang sejati. Perjuangan yang penuh dengan kesulitan dan rintangan adalah bagian dari proses yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sabar. Setelah pertempuran berakhir, aku dan Aldi duduk di taman belakang rumah, menikmati ketenangan yang akhirnya datang setelah badai besar berlalu. Langit mulai cerah,
dan angin sepo-sepo membawa kedamaian yang sudah lama kami rindukan. Aldi, kataku, suara yang sedikit serak setelah begitu banyak yang kami lewati. Kemenangan ini bukan hanya tentang menghancurkan musuh. Ini tentang menghargai setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap orang yang kita percayai. Kita harus belajar dari semua ini. Aldi mengangguk, senyum tipis terukir di wajahnya. Aku tahu, Siti. Kita belajar bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Tidak selalu mudah, tapi yang penting adalah kita tetap teguh, tetap berjuang dengan cara yang benar. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Aku tersenyum, merasa ada kedamaian yang datang setelah semua itu. Betul, kadang, kita harus melewati kegelapan untuk menghargai cahaya. Dan kita harus selalu ingat bahwa kebaikan, meskipun terkadang terhalang oleh keburukan, akan selalu menemukan jalannya. Kehidupan memang tidak pernah mudah. Tak jarang kita dihadapkan pada situasi yang sangat berat, penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Tetapi di tengah segala kesulitan itu, kita harus selalu menjaga integritas, tidak pernah menyerah, dan terus berjuang untuk apa yang benar. Kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bijaksana, dan yang lebih kuat dalam menghadapi setiap ujian hidup. Keluarga Aldi mungkin telah jatuh, namun kami tidak membiarkan kebencian atau dendam menguasai hati. Kami memilih untuk belajar dari perjalanan ini, untuk terus berkembang dan berbuat baik, meskipun banyak yang menghalangi. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi hidup dengan kepala tegak, dengan hati yang bersih, dan dengan komitmen untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Tidak ada yang lebih berharga dari integritas dan kebenaran. Ketika kita menjunjung tinggi kedua hal itu, kita tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hati kita sendiri. Dan dengan itu, aku menutup babak yang penuh dengan ketegangan dan kebencian ini. Kini, kami melangkah ke masa depan yang lebih cerah, lebih penuh harapan. Kami tahu, tantangan akan selalu ada, tetapi kami siap menghadapinya dengan keberanian, kejujuran, dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Nasihat untuk setiap orang yang membaca cerita ini. Hidup memang penuh dengan cobaan dan tantangan, dan kadang kita merasa terjebak dalam konflik yang sulit untuk diselesaikan. Namun, ingatlah selalu bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh. Jangan pernah membiarkan kebencian atau kesulitan menguasai hati kita. Dalam setiap situasi, jaga prinsip hidup yang benar, pertahankan integritas, dan jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan kebaikan. Kemenangan sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi itu datang ketika kita tetap setia pada nilai-nilai yang kita yakini. Selalu ingat bahwa setiap pertempuran yang kita hadapi, baik itu di dunia bisnis, hubungan pribadi, atau dalam menghadapi rintangan hidup lainnya, adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana.